di dalam Tuhan. Tentu saja hidup yang berbuah itu adalah hidup yang bermanfaat, hidup yang menjadi berkat, hidup yang memberi dampak bagi orang lain, ya kan? Bukan hanya menikmati untuk diri sendiri, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Kita dipanggil bukan hanya menerima keselamatan, tetapi kita dipanggil juga untuk menjadi berkat bagi banyak orang lewat keselamatan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat tentang hidup yang berbuah ini, satu kali dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai 2, apa dikatakan di situ? Wahyu 22 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih, bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan apa? Bangsa-bangsa. Ini penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes tentang sorga. Dan ada pohon kehidupan yang berbuah dikatakan di situ 12 kali setiap tahun. Berarti sekali setiap bulan, luar biasa ya. Nah, kalau kita ingat kembali firman Tuhan dalam Matius pasal 6 dengan doa Yesus itu, bahwa jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Maka saya mengajak kita untuk melihat bahwa panggilan kita ibarat seperti pohon ya. Orang benar itu bagaikan sebuah pohon, ya kan? Orang benar itu bagaikan sebuah pohon, karena Mazmur 1 ayat 3 sendiri katakan begini. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudaraku, inilah kehidupan kita sesungguhnya. Gambaran hidup kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya, ya kan? Tidak dikatakan hanya pohon saja lalu tidak ada buah, tetapi dikatakan pohon yang menghasilkan buahnya. Ya, saya percaya bahwa kita sudah banyak menerima kebenaran tentang buah ini. Bagaimana hidup yang berbuah seperti yang dijelaskan pada awal pembukaan di video tadi oleh Bapak Pendeta Agus ya. Bagaimana hidup kita berbuah, sudah dirancangkan oleh Tuhan. To be fruitful, menjadi berbuah ya. Berbuah yang banyak. Tuhan sudah rancangkan kehidupan kita semua. Dan Tuhan tahu apa yang harus dilakukannya atas kehidupan kita semua. Nah, saya mau mengajak kita pada saat ini, mari kita melihat seseorang yang menghasilkan buah setiap musim. Ya. Seseorang yang menghasilkan buahnya setiap musim, namanya adalah siapa? Yusuf. Ya kan? Kita buka dalam Kejadian 49, tidak apa-apa kita baca ayat banyak-banyak toh. Kejadian 49 ayat 22 dikatakan begini. Kejadian 49 ayat 22, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi apa? Tembok. Jadi saudara lihat di situ. Yusuf adalah pohon buah-buahan pada mata air. Jadi saya mau katakan bahwa Yusuf ini adalah contoh dari orang yang hidupnya benar. Ya kan? Arti dari Yusuf adalah Tuhan akan menambahkan. Ya. Arti dari Yusuf adalah Tuhan akan menambahkan. Kalau hidup kita berbuah, kalau hidup kita benar saudara, maka Tuhan akan menambahkan berkat. Tuhan akan menambahkan hikmat, Tuhan akan menambahkan kekuatan, Tuhan akan menambahkan kesehatan, Tuhan akan menambahkan sukacita, Tuhan akan menambahkan damai sejahtera, Tuhan akan menambahkan segala yang baik, kasih karunia-Nya melimpah di dalam kehidupan kita. Nah, Yusuf punya dua anak saudara. Yang pertama kita lihat Kejadian 41 ayat 51 sampai dengan ayat 52. Kejadian 41 ayat 51 sampai dengan ayat yang ke-52. Dikatakan di situ, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya apa? Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Lalu ayat 52, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama siapa? Efraim, sebab katanya Allah telah membuat aku mendapat anak
dalam negeri kesengsaraanku. Kalau kita melihat bahwa nama kedua anak Yusuf ini merupakan gambaran dari seluruh kehidupan Yusuf. Ya. Dan ini merupakan kunci untuk kita mengalami kemenangan di tengah kesulitan. Ya, karena Yusuf ini mengalami kesulitannya luar biasa, saudara. Tetapi akhirnya kita melihat bahwa dia seorang yang menang di dalam hidupnya. Ya. Dia bukan seorang yang kalah, dia bukan seorang pecundang, dia bukan seorang yang lari dari masalah, dia hadapi semua masalahnya, kemudian dia bertempur dengan masalah tersebut, lalu kemudian dia menang. Amin. Jadi kita harus berani bertempur, saudara. Ya, kalau ada Pak tentara di sini, bayangkan kalau tentara disuruh bertempur baru lari, ya pasti orang bilang, waduh, udah cocok jadi tentara ya. Udah cocok jadi tentara. Tapi Pak Rusmin seorang petempur pastinya, karena jiwa patriotisme ditanamkan di dalam dirinya, ya kan. NKRI harga mati, amin. Apalagi hari ini kita dapat jenderal di Indonesia, ya kan. Hari ini dilantik siapa? Pak Prabowo, ya kan, seorang jenderal, ya, jenderal yang besar, yang luar biasa, menjadi presiden Indonesia, menggantikan Pak Jokowi. Ya, hari ini sedih juga karena Pak Jokowi harus pulang kampung, ya, ke Solo, ya. Siapa yang mau antar? Enggak ada ya. Tetapi kita juga bersyukur karena ada Pak Prabowo yang menggantikan beliau. Kita berdoa terus untuk Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia terus berbuah bagi kemuliaan Tuhan juga, ya, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, dan itu dimulai dari anak-anak Tuhan. Tentu saja harus anak-anak Tuhan yang memulainya, ya. Tidak bisa kita harapkan orang lain. Ya, kita melihat kembali bahwa sekali lagi saya katakan bahwa nama kedua anak Yusuf ini merupakan gambaran dari seluruh kehidupan Yusuf. Ya, anak pertamanya Manasye, itu artinya melupakan segala apa yang dikatakan itu, membuat Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku, ya kan. Jadi melupakan semua masalah-masalah dan semua kesukaran yang dialami. Dan anak yang kedua namanya Ephraim, ya, bahwa Allah telah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Dalam bahasa Inggris ditulis apa? To be fruitful, ya, atau berbuah. Nah, gitu dia. Allah membuat aku mendapat anak. Bahasa Inggrisnya to be fruitful, aku mendapat apa? Aku semakin berbuah. Berbuah di dalam Tuhan, ya. Kalau di dalam terjemahan Alkitab The Message dikatakan kata to be fruitful itu ditulis dengan double prosperity, ya kan. Artinya kemakmuran yang ganda, kemakmuran yang berlipat kali ganda. Ada berkat yang besar, yang berlimpah-limpah yang Tuhan sediakan. Jadi kita melihat di situ. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat berbuah? Ya, untuk kita dapat berbuah, yang pertama adalah saya akan ambil dari kejadian ini. Yang pertama kita melupakan kepahitan masa lalu, ya kan. Kalau kita mau berbuah, kita harus lupakan kepahitan masa lalu. Sebab apa? Yusuf ini melupakan hal yang buruk yang terjadi dalam hidupnya. Karena kalau kita melihat bahwa dia lahir di keluarga yang sangat disharmoni, karena Yakub bapaknya ini punya istri berapa? 4 istrinya Yakub. Total jumlah anaknya 13, 12 laki-laki dan 1 perempuan. Ya. Jadi bayangkan kalau satu rumah anaknya laki-laki ada 12, waduh. 2 saja, wah gimana ya. Yang punya anak laki-laki, biasanya anak laki-laki itu kan wah aktifnya luar biasa kan. 2 saja bagaimana ya. Tetapi ini 12 saudara. Nah, Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Kalau kita melihat kisahnya, bagaimana Yusuf dibenci sama saudara-saudaranya, dimasukkan dalam sumur yang tak berair, dijual sebagai budak ke Mesir. Di Mesir dia difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan di dalam penjara. Kemudian dia punya masa penderitaan yang cukup panjang di dalam hidupnya. Tapi waktu Tuhan mengangkat dia, wah, dia menjadi raja muda. Dia punya istri namanya siapa? Namanya Asenat. Asenat yang artinya pelopor, pemimpin pekerja keras. Jadi istrinya Yusuf ini namanya Asenat yang artinya pelopor, pemimpin dan pekerja keras. Ini istri yang baik ya, istri yang mendukung suami. Nah, jadi bersyukur karena ternyata tulang rusuk itu bukan jadi tulang rusak ya. Tulang rusuk itu betul-betul berfungsi jadi tulang rusuk yang menutupi ya semua kelemahan dan semua kekurangan
Dan Yusuf bersyukur punya istri yang baik namanya Asenat. Artinya seorang pelopor, pemimpin dan pekerja keras ya. Saya mau beritahu begini, bahwa anak pertama mereka namanya Manasye ya kan. Yang artinya melupakan semua kepahitan, semua kesukaran yang pernah terjadi. Seperti yang saya ucapkan tadi, yang saya ungkapkan tadi, bagaimana Yusuf ini dibuang sama saudara-saudaranya, kemudian dia dibenci, lalu dia dibuang ke dalam sumur yang tidak berair, dijual di Mesir sebagai budak, lalu difitnah di sana oleh istri Potifar, dimasukkan di dalam penjara, dan semua yang dialami di dalam hidupnya, dia bisa kepahitan, saudara. Ya, dia bisa kepahitan dan dia bisa tinggalkan Tuhan. Kenapa Tuhan bikin saya seperti ini? Nggak usahlah saya ikut Tuhan, ya kan? Kenapa mau ikut Allah yang disembah oleh Israel itu, ngapain? Saya diperlakukan seperti ini, ya toh. Bisa Yusuf berkata gitu, bisa saudara. Dan akhirnya dia tidak akan mengalami yang namanya apa yang Tuhan angkat di dalam hidupnya, apa yang Tuhan kerjakan atas hidupnya, di mana Tuhan mengangkat dia. Bisa dia seperti itu, kalau dia tidak melupakan segala kepahitan yang telah dialami di dalam hidupnya. Makanya yang paling penting bagi kita adalah seperti yang dikatakan oleh Paulus, aku melupakan yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, saudara. Jadi lupakan semua kepahitan, semua kesengsaraan, semua pergumulan masa lalu yang membuat kita mungkin luka. Bisa kita luka, pernah kita luka, pernah kita kecewa, pernah saudara dikecewakan, pernah. Pernah toh? Pernah semua kecewa, tetapi jangan sampai menyimpan kepahitan itu ya. Kita kecewa, kita luka, ya itu biasa, manusiawi. Tetapi jangan sampai kita jadikan itu suatu kepahitan di dalam hidup kita yang menghalangi kita maju. Banyak orang kepahitan dalam hidupnya, saudara. Akhirnya menghalangi dia untuk maju di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Orang pahit biasa kenapa? Biasa pahit karena mungkin kalau pendeta biasanya, karena saya banyak ketemu dengan pendeta di dalam pelayanan ini, biasanya pendeta itu pahit sama organisasi, ya kan? Pendeta itu pahit sama organisasi, akhirnya pelayanannya tidak maju-maju. Setelah diselidiki, kenapa pelayananmu tidak maju-maju? Saya kecewa dengan pemimpin saya kecewa dengan otoritas yang ada di atas saya tidak diangkat jadi ketua wilayah, saya tidak diangkat jadi ketua daerah, saya tidak diangkat jadi pemimpin sektor. Akhirnya dia kecewa di dalam pelayanan, dia tinggalkan, walaupun dia tetap ada di dalam pelayanan, tetapi dia tidak maksimal mengerjakan pelayanan itu. Nah ini saya katakan, orang ini tidak berbuah lagi gitu. Akhirnya dia stagnan, dia statis, dia tidak berubah, dia tidak mendapatkan yang baik dalam hidupnya. Padahal ada rencana Tuhan yang indah kalau dia melupakan semua masa lalu di dalam kehidupannya. Ada juga jemaat, saudara. Kalau jemaat kadang-kala, kenapa kamu tidak gereja lagi? Kenapa kamu tidak datang ibadah lagi? Kenapa kamu tidak rajin lagi di persekutuan? Saya kecewa dengan Pak Gembala. Saya kecewa dengan majelis-majelis di gereja. Kenapa? Karena waktu saya ulang tahun tidak ada yang datang salami saya. Waktu saya ulang tahun tidak ada yang telepon saya. Oh iya kan, ada yang begitu, saudara. Iya kan? Di sini enggak ada toh? Enggak ada, jangan ada. Kalau ulang tahun syukur enggak ditelepon, berarti enggak diminta traktir toh. Kalau ditelepon berarti, aduh mesti sedia kue ini, harus bawa kue di gereja. Balesin ya. Iya, ada yang begitu, saudara. Karena enggak ditelepon waktu mungkin karena gembalanya kasihan lupa, karena banyak jemaatnya atau banyak urusannya Pak Gembala. Akhirnya enggak ditelepon, wah dia kecewa. Minggu berikut enggak datang, minggu berikutnya enggak datang, minggu berikutnya enggak datang. Akhirnya ditanya sama teman-teman jemaat, kenapa kau enggak datang? Kecewa sama Pak Gembala, karena saya enggak ditelepon waktu saya ulang tahun. Ya kan? Padahal berbahagia aku waktu ulang tahun, berharap ada doa kah atau apa, ini enggak ditelepon sama Pak Gembala. Ya kadang-kala gitu, saudara. Kita harus berani melupakan semua kekecewaan atau semua kepahitan. Jangan sampai itu jadi kepahitan di dalam kehidupan sehingga akhirnya kita meninggalkan persekutuan, kita meninggalkan Tuhan, dan lebih lagi kita tidak berbuah. Ingat, pohon yang tidak berbuah, Tuhan bilang apa? Ditebang, dipotong toh, lalu dibakar. Wah, jangan sampai. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa kita ini ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita harus hasilkan buah. Anak-anak Tuhan itu harus hasilkan buah, buah-buah kebenaran. Ya banyak kalau bicara buah pertobatan, buah pelayanan, jiwa-jiwa tadi yang disebutkan, buah kebenaran yang harus kita hasilkan di dalam kehidupan ini, saudara.
Nah, Ibrani 12 ayat 15 katakan begini, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Sekali lagi, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Nah, ini jangan tumbuh dalam persekutuan, jangan tumbuh di dalam jemaat. Ini menghambat pertumbuhan, ya, menghambat buah di dalam hidup kita, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak. Hati-hati saudara. Waktu Hitler kecil belanja di warung orang Yahudi, tidak cukup uangnya. Lalu pemilik warung itu orang Yahudi bilang begini, kalau tidak punya uang jangan belanja di sini, dimarah dia, dibentak. Kalau tidak ada uangmu jangan kau belanja di sini, sana kok dikasih begitu, tahu orang sini bilang. Nah, dia kepahitan saudara, Hitler kecil itu kepahitan. Ditambah beberapa pengalaman buruk yang dialaminya, akhirnya waktu besar dia bantai 6 juta orang Yahudi. Dan ada 1,5 juta anak kecil orang Yahudi dibantai. Dia pikir dia mau musnahkan orang Yahudi, ya kan, ada kan sejarahnya itu. Tetapi akhirnya Tuhan kan tidak mengizinkan orang Yahudi itu binasa semuanya, karena janji Tuhan, ya. Jadi ini umat perjanjian. Jadi walaupun Israel hari ini sedang berperang, dihantam oleh ratusan ribuan rudal, tetapi kita melihat tenang-tenang aja, ya kan. Tidak ada istilahnya wah ribuan rakyat Israel meninggal, tidak ada. Malah kita melihat rudal-rudal itu kayak tidak berdaya gitu, ya. Ya kan, ada yang bilang, ya kalau saya lihat di YouTube, ada yang bilang ya ada malaikat yang terbang kiri kanan yang kasih halau itu rudal, hebatnya itu malaikat. Malaikat terbang kiri kanan halaukan itu rudal, ya kita tidak tahu, tetapi kita percaya itu Tuhan yang bekerja, ya. Tuhan lindungi umatnya yang ada di sana, ya. Sekalipun mungkin mereka belum percaya, mereka masih menantikan Mesias, padahal Mesias itu sudah datang di dalam Yesus. Mereka masih menantikan Mesias itu, tetapi itu mereka adalah umat perjanjian. Sampai kapanpun itu di dalam waktunya Tuhan. Mereka di dalam rancangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi lupakan kepahitan, lupakan kekecewaan, lupakan segala yang membuat luka di dalam hatimu. Apapun itu saudara, karena ini akan menghambat buah itu di dalam kehidupanmu. Engkau tidak akan menjadi orang yang berbuah, engkau tidak akan menghasilkan buah di dalam hidupmu. Malah itu akan membuat engkau menjadi orang yang kerdil, pohon yang kerdil, pohon yang tidak berbuah, pohon yang akhirnya akan dibuang dan akan dibinasakan. Tetapi mari kita menjadi orang yang melupakan semua masa lalu. Ayat yang dikatakan di dalam ayat 51 tadi, dalam Kejadian 41, bahwa Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku, saudara. Jadi mari yang kita ingat seperti yang dikatakan di dalam Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Ada teman saya saudara, dia seorang kalau dikatakan dari kecil dia itu orang yang, dia pernah cerita, dari kecil dia itu orang yang bodoh sekali, ya kan. Selalu merahnya lebih banyak di rapornya. Dan dia 12 bersaudara. Dan dia selalu mendapatkan nilai yang buruk. Dan sekolah terakhirnya itu memang SMP, ya kan. Karena dia berapa kali tinggal kelas. Sampai dia cerita bahwa dia di keluarga itu dikucilkan. Dan dia bilang kalau 12 orang dikasih berdiri sama orang tuanya, ya kan. Lalu mau ditanya, siapa yang kira-kira dari anak-anak ini yang mau dikorbankan? Wah, karena dia anak ke-10, maka dia katakan, orang tuanya akan bilang, itu saja anak ke-10 itu, korbankan saja dia. Karena dia anak yang bodoh, lalu kemudian dia anak yang suka sakit-sakitan. Ya. Jadi dia ini termasuk anak yang merepotkan orang tua waktu masa kecilnya dia. Gitu. Kemudian dia mulai bertumbuh, lalu kemudian dia mulai istilahnya dia masuk dalam satu usaha. Waktu dia mulai usaha lagi, wah dia banyak ditipu saudara waktu dia berusaha. Pertama dia ditipu sama orang-orang yang di sekelilingnya dia gitu. Bayangkan dia pernah usaha coto, lalu itu cotonya itu
ditaruh susu banyak-banyak ya. Jadi coto susu namanya. Coto daging tapi banyak sekali susunya sampai orang yang datang yang dulu pertama langganan akhirnya hilang semua. Jadi tipu di situ. Lalu kemudian dia masuk lagi di keluarganya. Dia bersama dengan saudara-saudaranya lagi buat satu usaha penyewaan mobil ya. Lalu dia ditaruh di bagian belakang, saudaranya di bagian depan. Ternyata saudaranya di depan itu, karena dia yang punya usaha, sebenarnya dia hanya yang punya usaha, tapi saudaranya ikut bantu. Saudaranya yang di depan itu malah menipu dia gitu. Semua pelanggan-pelanggannya itu diambil lalu diarahkan ke tempat yang lain yang saudaranya punya. Jadi dia ini termasuk orang yang dikucilkan, lalu termasuk orang yang mengalami banyak musibah, banyak masalah di dalam kehidupannya gitu. Dan berapa kali dia bangkrut di dalam kehidupannya sampai akhirnya dia berkata begini, Tuhan, kenapa saya ini juga saya setia melayani Tuhan. Saya pergi ke gereja, saya bantu pelayanan Pak Pendeta, Pak Gembala, saya bantu jemput-jemput jemaat sekalipun hari itu hanya dengan sepeda motor. Lalu kenapa saya dapatkan seperti ini gitu keadaan. Saya bangkrut berapa kali, saya tidak survive di dalam pekerjaan, dalam usaha dan dalam bisnis saya, malah saya jadi bangkrut. Apakah Tuhan tidak mendengarkan saya? Apakah Tuhan tidak peduli dengan saya? Saya ini termasuk banyak utang juga gitu karena usahanya dan bisnisnya. Nah, di dalam keadaan seperti itu saudara, memang sangat sulit kalau kita mengalami seperti itu. Sudah bangkrut berkali-kali, lalu banyak utang lagi, saudara. Ini bukan sesuatu yang mudah saudara di dalam kehidupan itu. Orang bisa jadi bunuh diri ya kan, banyak pengusaha yang bangkrut akhirnya bunuh diri ya toh. Banyak orang yang istilahnya kena jatuh tempo akhirnya menjatuhkan diri sendiri ya kan. Kemarin di Manado ada lagi orang lompat dari jembatan, katanya jembatan yang ada di sana karena stres ya dengan masalah-masalah, dan banyak masalah saudara yang bisa membuat orang kecewa, bisa buat orang bunuh diri. Tetapi teman saya ini akhirnya dia berserah sama Tuhan. Dia memilih, dia katakan, saya memilih untuk tetap berserah dan percaya kepada Tuhan. Saya tidak memilih untuk menyerah, saya tidak memilih untuk istilahnya bunuh diri, sekalipun ada pikiran-pikiran seperti itu. Bunuh diri saja deh daripada saya tersiksa, saya dikejar utang, lalu kemudian saya bangkrut, setiap apa yang saya bangun bangkrut, bangkrut, bangkrut. Tetapi akhirnya Tuhan menolong dia lepas dari semua jerat itu, dan akhirnya dia melayani Tuhan, dan akhirnya dia menjadi orang yang diberkati Tuhan sampai hari ini. Kenapa saudara? Karena dia memilih ya. Ini pilihan, kalau kita mau berbuah itu adalah pilihan kita saudara. Ya. Kita harus memilih, saya mau berbuah Tuhan, saya tidak mau tinggal dalam keadaan di mana saya tersesat, saya tidak bertumbuh dengan baik, saya tidak berbuah dengan baik. Bahkan buah itu tidak bisa mengembang dengan baik karena karena banyak duri lah, karena banyak masalah lah, karena banyak pergumulan lah, karena hidup di dalam masalah-masalah dan pergumulan yang ada di sekeliling itu. Nah, mari kita belajar seperti Yusuf saudara. Yusuf ini melupakan semua yang telah dialami, yang pahit di dalam hidupnya. Saudara bisa bayangkan kalau dibuang sama saudara-saudara, lalu dibuang di dalam sumur yang kering, lalu kemudian dijual sebagai budak. Kalau ada saudaramu yang jual kok sebagai budak, mau kok? Tidak mau toh. Pasti saudara meronta, apalagi zaman sekarang. Oh, saudara pasti sudah telepon polisi, dijual kak sama saudaraku. Nah, gitu. Tetapi hari itu Yusuf tidak bisa bikin apa-apa. Karena semua saudaranya sepakat untuk menjual dia, dijual ke Mesir, dijadikan budak, difitnah lagi di sana sama istrinya Potifar dan sebagainya yang dia alaminya, dipenjara lagi. Tetapi kita melihat bagaimana luka-luka yang dialami itu tidak membuat Yusuf itu menjadi pahit dalam hidupnya. Malah dia bersyukur. Amin. Dia bersyukur dengan semua keadaan yang terjadi atas hidupnya, dan di situ dia boleh melihat bagaimana pembelaan Tuhan terjadi di dalam kehidupannya. Dia menjadi orang yang diselamatkan, dia menjadi orang yang menjadi berkat ya bagi banyak orang, bagi bangsa Mesir pada saat itu, juga bagi bangsa Israel, bagi keluarganya. Jadi kita melihat sini Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita pernah sakit, dikecewakan, menderita, ditipu orang, jangan ingat itu. Tetapi mari kita ingat apa? Mari kita ingat kebaikan Tuhan. Ya. Kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Bahwa semua pergumulan, semua masalah yang kita alami
ada rencana Tuhan yang indah. Saudara tahu mutiara? Mutiara yang cantik itu dihasilkan oleh sejenis kerang yang reaksinya kurang cepat. Ya. Kalau dia buka kulit luarnya, lalu ada pasir masuk, saudara, maka kerang itu akan kesakitan. Dan waktu dia kesakitan, dia tutup rumahnya. Dan waktu dia rasa sakit, dia akan mengeluarkan cairan. Nah, cairannya semakin banyak keluar itulah yang dinamakan apa? Mutiara. Cairan yang keluar banyak dan menggumpal itu seperti kristal, itulah yang dinamakan mutiara, saudara. Jadi mutiara itu adalah hasil tangisan dari seekor kerang. Iya kan? Jadi mutiara itu adalah hasil tangisan dari seekor kerang. Jadi mutiara itu tidak jadi dengan sendirinya, tiba-tiba di bawah laut ada kristal. Nah, saudara, itu menangis dulu itu mutiara, kerang. Menangis dulu dia, baru dia bisa hasilkan itu yang namanya mutiara. Karena ada pasir yang masuk dan itu membuat sakit di dalam tubuhnya. Sehingga akhirnya ada cairan yang keluar dalam tubuhnya untuk mengurangi rasa sakit itu. Nah, itulah yang disebut mutiara. Jadi saudara lihat, kadangkala ada hal-hal yang bisa menyakitkan dalam kehidupan. Tetapi percayalah kalau kita alami, kita jalani dengan prosesnya, Tuhan akan menghasilkan seperti mutiara yang menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Jangan menjadi orang yang terus mengingat-ingat kesalahan atau mengingat-ingat kekecewaan. Kita tidak akan pernah maju. Kita tidak akan pernah bertumbuh. Kita tidak akan pernah berbuah kalau yang kita ingat adalah kesalahan Pak Pendeta, kesalahan teman gereja. Kita tidak akan pernah maju dan berbuah kalau kita ingat adalah kekecewaan kita kepada keluarga kita, kekecewaan kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Tidak, saudara. Mari kita ingat bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Ini yang kita ingat, saudara. Sehingga kita menjadi orang yang berbuah di dalam kehidupan ini. Buah apa yang kita mau hasilkan? Ada buah roh di situ, ada kasih di situ, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, apalagi penguasaan diri. Semua buah-buah roh itu akan bertumbuh, berbuah dengan baik dalam hidup kita. Kita akan keluarkan itu, saudara. Sekali lagi, buah itu dari dalam keluar. Ya. Buah itu bukan dari luar dalam, tidak. Buah itu dari dalam. Siapa yang ada di dalam kita? Waktu kita menyatu dengan Kristus, menyatu dengan Yesus, ya, tinggal di dalam Yesus, buah itu yang akan keluar. Amin. Buah itulah yang akan keluar. Tetapi saudara harus sadari diri bahwa saudara berada di dalam siapa. Saudara kalau berada di dalam dunia, ya saudara akan menghasilkan hal-hal yang dari dunia. Ya. Tetapi kalau kita berada di dalam Yesus, berada di dalam Tuhan, ini yang kita hasilkan setiap hari. Sekalipun dunia ini menyerang kita, sekalipun dunia ini berusaha untuk menjatuhkan kita, tetapi ini yang kita hasilkan. Sekalipun dunia berusaha untuk mencelakakan kita, untuk mengecewakan kita, tetapi kita punya kasih. Amin. Buah kasih ini yang akan menangkal semuanya. Oh, saya punya kasih di dalam Tuhan. Sekalipun orang berusaha jatuhkan saya, sekalipun orang berusaha untuk menggulingkan saya atau usaha saya dibuat tidak berhasil, tetapi buah kasih itu nyata. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari terus kita berjalan di dalam Tuhan untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita dapat berbuah, kita lupakan hal yang lalu, melupakan segala kepahitan. Yang kedua, mari kita meminta terus kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita di masa kini, saudara. Jadi lupakan yang lalu terus meminta kehadiran Tuhan di masa kini. Dalam Kejadian 39 ayat 2 dikatakan begini. Kejadian 39 ayat 2 dikatakan begini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara lihat bahwa Yusuf selalu disertai oleh Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf disertai di rumah tuannya, Yusuf disertai di tempat kerja. Dalam Kejadian 39 ayat 21. Ya, saya baca untuk kita. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setia kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Ya, jadi Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Waktu dia di penjara, Yusuf ada di situ dan menjadi kesayangan kepala penjara karena Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan mengangkat Yusuf sebagai raja Buddha. Bahkan raja kafir pun Firaun mengakuinya. Kejadian 41 ayat 38 katakan begini.
Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Ya. Sampai Firaun bisa berkata begitu. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Yusuf disertai Tuhan di mana saja, disertai. Waktu dia di hadapan raja pun berkata begini kepada dia, ini orang yang luar biasa. Tidak ada orang yang seperti dia. Mungkinkah kita mendapatkan orang yang seperti ini, yang disertai dengan roh Allah. Bagaimana kita di tempat kerja, saudara? Apakah orang melihat Roh Kudus dalam hidup kita? Hasilkanlah buah Roh Kudus di tempat kerjamu. Jangan tiba-tiba pulpen jatuh, saudara marah-marah, salahkan teman sendiri, samping. Iya toh? Atau waktu jalan kesenggol sedikit, lalu bilang sama teman di tempat kerjamu, di mana matamu? Waduh. Pasti temannya bilang, ya di sinilah. Jangan, saudara. Ya. Di tempat kerja, di mana saja, jangan kita sampai mengeluarkan kata-kata yang membuat orang akhirnya bilang, kayaknya bukan anak Tuhan ini, kayaknya bukan Roh Kudus ini, ya kan? Apalagi kalau di tempat kerja itu sesama orang percaya, itu paling nyata itu di situ. Wah, sama-sama orang percaya. Ya. Pernah ada satu pimpinan perusahaan, ya ampun, mau dibilang dia pendeta, dia gembala, tetapi mulutnya, di tempat kerja anak buahnya dimaki-maki, ya. Tetapi kalau hari Minggu dia tampil lagi sebagai seorang gembala dan seorang pendeta. Bayangkan, saudara. Ada seperti itu? Ada. Ya. Hari Minggu dia bisa khotbah, dia bisa berkata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi waktu dia kembali ke tempat kerja, waduh, anak buahnya salah sedikit, bukannya dinasihati firman kah, atau diberi semangat kah? Ini tidak, dikata-katai seperti orang Makassar punya kata-kata yang anak Allah gitu. Yesus namanya, ya kan? Ya kan? Ada yang begitu, saudara. Sampai saya kaget kalau dengar itu di Makassar. Bayangkan itu. Nah, bagaimana kita mau jadi berkat? Bagaimana kita mau jadi terang? Ya. Di mimbar kita terang karena ada lampu toh, lampu. Kuning lagi sorotnya, ya. Sudah mulai redup, dulu sorotnya sorot sekali kan, sampai mata, sampai ini sudah mulai ya, ada penghalang di depannya, ya kan. Hanya di gereja kita terang, tetapi di luar gereja kita jadi gelap. Jangan, saudara. Malah disitulah dimana Tuhan tempatkan kita hasilkan buah-buah kebenaran itu. Buah roh itu kita hasilkan, ya. Kita hasilkan kasih di situ, kita hasilkan sukacita di situ, kita hasilkan damai sejahtera di situ. Jangan di mana kita berada orang jadi rusuh, jangan. Jangan di mana kita berada orang mau berkelahi karena kita, ya kan? Kenapa? Karena mulut kita. Kadang-kala kan karena gosip toh. Akhirnya di tempat kerja kita terkenal sebagai orang yang suka gosipin orang. Dan orang marah, mau pukul kita atau berkelahi dengan sesama teman kerja atau teman sekolah. Karena apa? Karena mulut yang tidak bisa dijaga. Nah, hati-hati, saudara. Nah, kita ini dipanggil Tuhan. Yusuf dipanggil Tuhan, disertai Tuhan di tempat kerja, di hadapan raja, di penjara, dia disertai Tuhan. Lalu ayat 3 Kejadian 41 ayat 39 sampai 41 juga bilang begini. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat 40, engkau kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat, hanya tahta inilah kelebihanku daripada. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh Mesir. Jadi Yusuf diangkat sama Tuhan, jadi Perdana Menteri di Mesir. Artinya gini, di mana saja Yusuf berada, dia mau di penjara, dia mau di rumah Potifar, dia mau di hadapan raja, bahkan diangkat jadi raja untuk menjadi penguasa di Mesir.
dia disertai oleh Tuhan. Amin. Ini yang paling penting saudara, disertai oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya tentu kita akan berbuah dengan baik. Berbuah itu bukti bahwa Tuhan menyertai kita, ya kan? Kalau Tuhan menyertai kita, buah-buahnya itu nyata di dalam kehidupan anak-anaknya. Ya. Orang akan lihat, oh ini roh Allah ada dalam hidupnya. Oh dia disertai dengan hikmat dan kebijaksanaan. Karena Tuhan ada bersama dengan dia. Ya kan? Oh dia terkenal sebagai orang yang baik. Dia terkenal sebagai seorang yang memberikan semangat kepada orang lain. Wah dia terkenal sebagai seorang yang pemimpin yang berhikmat. Pemimpin yang baik di dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, di dalam pelayanan. Ya. Sebagai apa kita dikenal nantinya saudara? Saudara mau dikenal sebagai apa? Di tempat kerjamu, di tempat usahamu, di tempat pelayananmu, di instansi manapun saudara berada, sebagai apa saudara mau dikenal? Ya kan? Inilah panggilan kita. Waktu kita disertai Tuhan, kita hasilkan buah-buah kebenaran itu. Di mana orang melihat, wah ini buahnya enak, ini buahnya manis ya. Kalau ketemu dengan dia, pasti saya dapat berkat. Saya diberkati dengan kata-katanya. Saya diberkati dengan pelayannya. Saya diberkati dengan perilakunya. Saya diberkati dengan hidupnya. Karena hidupnya menjadi berkat. Jadi yang penting adalah mari kita minta penyertaan Tuhan. Di masa kini, di saat kita hidup, di generasi ini, di generasi terakhir orang bilang, firman Tuhan bilang ini generasi angkatan yang bengkok hatinya. Wah di mana-mana saudara lihat, angkatan ini begitu hancur ya hari-hari ini. Ya. Tetapi di generasi inilah kita berperang, kita berjuang, kita harus jadi berkat dan memenangkan generasi ini. Karena sudah tidak lama lagi Tuhan akan datang. Kan kita sudah nyanyi tadi, dia datang di awan-awan. Inilah masa terakhir, masa tuaian besar ini. Nah bagaimana kita bisa menuai? Jadi berkat. Jadi berkat di tempat kerjamu, berbuah-buah yang baik ya, bukan buah yang busuk ya, buah yang baik. Jangan buah yang busuk. Buah yang busuk itu kan yang masalah kedagingan itu, ya kan? Kedagingan itu yang nyata, tapi buah yang baik yang memuliakan Tuhan, di mana orang melihat wah hidup orang ini benar-benar dia di dalam Tuhan. Ya. Makanya Musa waktu dia mau melangkah ke tanah Kanaan, Tuhan bilang, baik Musa, saya akan berikan kau malaikatku untuk menuntunmu. Musa bilang, tidak Tuhan. Bagaimanakah kami dapat dibedakan dengan bangsa yang lain bahwa engkau menuntun kami? Saya tidak mau melangkah kalau bukan Tuhan yang menuntun saya. Saya tidak mau melangkah kalau bukan Tuhan yang menyertai saya, kata Musa. Terima kasih untuk tanah Kanaan, terima kasih untuk semua yang kami telah nikmati, semua susu, madu dan semua yang Tuhan siapkan bagi kami. Tetapi satu hal kata Musa, saya tidak akan melangkah kalau Tuhan tidak bersama dengan saya, tidak menyertai saya. Itu yang paling penting. Dia minta penyertaan dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga akhirnya dia bisa berkata, wah luar biasa Tuhan yang menuntunnya. Walaupun dia tidak masuk ke tanah Kanaan. Dia hanya lihat tetapi dia berbahagia karena Tuhan yang memimpin umatnya langsung. Ya, makanya kita biasa nyanyi tuh jikalau bila engkau tak besertaku, apalagi ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Amin. Itu dia saudara, kita minta Tuhan pimpin langkah kita dengan kasih karunia-Nya. Dan yang ketiga saudara, bagaimana kita dapat berbuat terus di dalam Tuhan adalah kalau kita meyakini janji Tuhan untuk masa yang akan datang. Yakini janji Tuhan, imani janji Tuhan untuk masa yang akan datang. Kejadian 41 ayat 51 sampai 52 bilang begini. Allah telah membuat aku lupa akan kesengsaraanku, ya kan? Seperti yang kita baca tadi toh. Lupa akan kesengsaraan dan yang kemudian apa lagi? Tunggu saya lihat dulu. Nah, itu dia. Yusuf memberikan Manasye kepada anaknya, yang keduanya, ayat 52-nya. Jadi waktu dia lupa dengan kesukaran dan kepada rumah bapakku, coba ayat 52. Ayat 52, bisa dibuka. Ayat 52, nah. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama apa? Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Ini dia saudara. Jadi Tuhan menambahkan berkat di dalam kehidupan Yusuf.
Pertama, karena dia melupakan semua masa yang lalunya. Dia tidak tinggal di dalam kepahitan, kecewaan, luka yang dialaminya. Yang kedua, karena dia terus minta penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga disertai oleh Tuhan. Dan yang ketiga, dia terus meyakini bahwa janji Tuhan itu untuk masa yang akan datang. Ya kan? Karena Yusuf disertai oleh Tuhan, dan akhirnya dia dapat anak yang namanya Efraim. Ya kan? Anak ini ditambahkan oleh Tuhan. Anak ini Tuhan bawa begitu luar biasa. Bagi suku Efraim ini ya dipakai oleh Tuhan di dalam umat Israel. Nah, Yusuf berkata begini. Ini dia saudara. Waktu dia mengalami masalah itu, kita lihat Kejadian 37 ayat 7 sampai 9. Kejadian 37 ayat 7 sampai 9. Bagaimana dia meyakini janji Tuhan untuk masa yang akan datang. Kejadian 37 ayat 37 sampai 9. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Nah, karena masalah itu saudara, akhirnya Yusuf itu dibuang, ya kan? Dan akhirnya Yusuf itu dibenci sama saudara-saudaranya karena mimpi-mimpinya itu, saudara. Tetapi saudaraku, waktu dia bermimpi itu, apakah itu langsung terjadi dalam hidupnya? Ya, tidak kan? Dia harus mengalami proses yang saya katakan tadi, kesengsaraan, kepahitan, luka-luka yang dialaminya itu. Baru janji Tuhan itu terjadi di dalam kehidupannya. Karena akhirnya kan dia bisa memberkati keluarganya, ya kan? Dia bisa memberkati keluarganya dan dia bisa memberkati orang Mesir pada saat itu. Di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Mesir dan bangsa Israel pada saat itu, saudara. Jadi janji itu, mimpi itu tidak langsung terjadi. Dia harus mengalami berapa tahun, saudara? 13 tahun dia harus mengalami proses itu. Dan dia berjalan. Dia tidak berjalan sendiri. Sekali saya katakan dia tidak berjalan sendiri. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Karena dia kenal Tuhannya. Dia kenal Tuhan yang memimpin dia. Dia bersama dengan Tuhan di dalam proses-proses itu. Sehingga 13 tahun Tuhan menuntun dia. Dan akhirnya dia terima janji Tuhan di dalam kehidupannya. Ya. Saya mau katakan bahwa kalau saudara mengalami proses Tuhan di dalam hidupmu, terima saja. Amin. Namanya proses Tuhan, ya tak? Orang kan biasanya maunya ya instan. Wah, kalau saya dapat mimpi hari ini saya mimpi bahwa gerejaku akan 1.000 orang. Tidak mungkin minggu depan 1.000, saudara. Ya kan? Saudara harus melalui prosesnya Tuhan. Bagaimana caranya prosesnya Tuhan? Ya biarkan Tuhan yang memimpin. Saudara mengalir saja, buka hatimu dalam pimpinan Tuhan. Itu. Yakini janji Tuhan bahwa Tuhan akan menolong dan menuntun kehidupan saya. Satu kali teman saya, ya, dia sekarang dipakai Tuhan luar biasa di dalam pelayanan. Satu kali dia lagi pelayanan, dia pelayanan di suatu di satu desa. Lalu kemudian dia berdoa pada malam hari itu bersama dengan suaminya, ya kan? Dia berdoa dengan suaminya. Lalu dikatakan bahwa kamu harus ke kota Jakarta, ya kan? Kamu harus ke kota Jakarta. Kamu tidak lagi di desa. Tuhan mau bawa kamu ke sana, ya kan? Tuhan mau bawa kamu ke sana. Lalu dia katakan begini, karena suaminya itu seorang pemain musik juga. Aduh Tuhan, bagaimana kayak mau ke Jakarta, sedangkan kami di desa saja ini, waduh, kami kecil, kami sedikit, lalu kemampuan kami ya memimpin jemaat hanya sekian gitu. Ya namanya orang minder toh, namanya orang desa kan minder toh. Tetapi ya ini dia berdoa di dalam doanya. Tuhan berbicara kepada dia, kamu akan dipakai Tuhan ya.
lebih besar lagi. Jadi kamu tinggalkan tempat itu tetapi dengan baik gitu. Tinggalkan tempat di mana kamu bernaung. Dia bukan gembala senior di situ, dia hanya ditempatkan di situ. Lalu kemudian dia bicara kepada gembala seniornya, saya disuruh Tuhan untuk ke Jakarta untuk suatu pelayanan yang lebih besar yang Tuhan mau pakai dalam hidup saya gitu. Akhirnya gembala seniornya terima, bilang, oh ya enggak apa-apa, kalau memang itu pimpinan Tuhan ya silakan jalan gitu. Nanti tempat ini kita utus lagi orang lain untuk menggembalakan. Akhirnya dia dengan suaminya pergi ke kota Jakarta. Ya kan. Waktu dia pergi ke kota Jakarta, nah masalah di situ. Akhirnya kita mau bernaung di mana gitu. Kita keluar dari organisasi ini, terus kita mau bernaung di mana gitu, di Jakarta. Lalu dia ingat, oh ada satu pendeta. Ada satu pendeta pernah ketemu sama dia di dalam pelayanan, lalu katakan begini, nanti kalau ke Jakarta, ke tempat saya banyak jemaat di sana, siapa tahu kamu gabung gitu ya kan. Dia ingat itu, lalu dia coba telepon itu pendeta. Lalu ketemu dengan itu pendeta, lalu pendeta itu bilang begini, bagaimana? Iya Pak, kami sudah resign dari pelayanan kami di desa dan kami sekarang ada di Jakarta ini. Oh, jadi kamu pelayanan di sini. Oh, tunggu ya, saya bicara dulu dengan istilahnya saya bicara dulu dengan majelis gitu, dengan pemimpin-pemimpin yang ada di gereja. Ya, jadi akhirnya menunggu waktu dia diterima. Dia diterima masuk di dalam pelayanan itu, Saudara. Tetapi dia bukan jadi gembala, ya kan? Dia bukan jadi gembala, malah pendeta yang senior itu pendeta bilang begini, karena kamu ada bergabung sama saya, kamu menjadi pemain musik saja, karena kan suaminya pemain musik. Terus kamu apa? Pemimpin pujian ya udah kamu pemimpin pujian dan suami main musik. Di situ saja kamu dulu ya, gitu. Ya, dia jalani saja. Oh ya Pak, terima kasih gitu. Dia jalani saja pelayanan itu di Jakarta ya. Tapi dia pikir-pikir, waduh, karena kan di sana dia tidak dapat pekerjaan, lalu di gereja juga dia tidak dapat istilahnya persembahan kasih gitu. Dia pikir-pikir, aduh Tuhan gimana ini? Kami tidak ada pekerjaan tetap di Jakarta, lalu kami tidak ada persembahan kasih, gimana kayak mau melayani seperti itu kan? Akhirnya dia berdoa sama Tuhan, ya Tuhan teguhkan tetap kamu di situ, di dalam pelayanan yang ada di situ. Ya, dia melayani saja, namanya orang hidup dari iman ya, hidup dari iman. Dia jalani itu, kemudian satu kali saudara, ternyata ada masalah ya, ada masalah karena ibu gembala ini tidak suka dengan kehadiran mereka. Waduh, jadi masalahnya di situ. Ibu gembalanya tidak suka dengan kehadiran mereka. Mungkin ya tidak tahu lah, karena mungkin ibu gembala punya anak emas di situ yang WL, terus ternyata teman saya ini WL-nya lebih bagus, ya kan? Wah, ada iri hati juga ternyata. Jadi hati-hati saudara ya, jangan sampai ibu gembala iri hati. Tidak apa-apa ibu gembala, saudara saya di sini kan aman ya. Jadi seperti itu saudara. Akhirnya mereka tahu ternyata ibu gembala tidak menyenangi mereka pamit sama Pak Gembala, lalu Pak, kami sebenarnya senang melayani di sini, sekalipun kami nggak dikasih PK, tidak apa-apa Pak, kami senang melayani di sini. Tetapi karena ya ibu tidak senang dengan keberadaan kami, maka kami pamit aja Pak. Lalu Pak Gembala bilang, lalu kamu mau kemana? Bilang, biarlah Pak, kami dalam pimpinan Tuhan. Karena suaminya kan suka main musik, dipanggil kemana-mana gitu, pelayanan. Ya, untuk main musik. Nah, sudah. Jadi mereka pamit ke gembala itu, lalu mereka di kos, mereka bilang gimana ya? Apakah kita kembali ke desa? Masih kita kembali ke desa lagi? Nanti di sana bilang, nah gimana katanya pimpinan Tuhan gitu. Bagaimana masa depanmu apa semua kayaknya enggak jelas gitu. Lalu kembali ke desa, lalu di kota itu kau tinggalkan. Ya kan mereka malu. Akhirnya mereka berdoa sama Tuhan. Nah, suaminya ini dipanggil untuk main musik di acara pengusaha-pengusaha, ya kan? Acara pengusaha-pengusaha di mana itu yang buat adalah saudara dari Pak Haritanu Sudibyo, ya kan, yang punya RCTI. Dipanggil lah di situ. Mereka dua datang ikut acara pengusaha-pengusaha itu, ibadah pengusaha-pengusaha yang
yang oleh Bapak Rudi, namanya Pak Rudi Tanusudibyo, saudara Pak Hari Tanusudibyo. Jadi banyak pengusaha-pengusaha di situ. Ternyata ada 2 hamba Tuhan yang diundang. 2 hamba Tuhan ini, satu hamba Tuhan Amerika, satu hamba Tuhan Asia, gitu ya. Hamba Tuhan Amerika dan hamba Tuhan Asia. Lalu kemudian terjadi altar call kepada para pengusaha yang ada. Siapa yang mau didoakan atau mau dinubuatkan, silakan. Karena ternyata 2 hamba Tuhan ini nubuatannya kencang toh. Gitu. Jadi, waktu mereka lihat itu, dia bilang, istrinya bilang ke suaminya, ayo kita minta didoakan, dinubuatkan sama hamba Tuhan itu. Oh, yang mana? Kita ke yang Amerika. Waktu mereka ke yang hamba Tuhan Amerika di sebelah kiri, saudara, waduh, antrinya panjang sekali. Antrinya panjang sekali. Lalu mereka bilang, gimana panjang sekali antrinya. Terus ada satu orang lagi, Aser di situ bilang, kamu pemusik ya? Kamu pemusik kan? Jangan dulu, kasih pengusaha dulu. Kalian pemusik, bayangkan saudara. Pemusik dianggap remeh ya. Tersinggung saya waktu dengar itu. Enggak tahu itu ini pelayan altar ini loh ya. Yang bawa hadirat Tuhan, yang buat orang bisa sampai itu pemain musik juga ya. Jadi tersinggung juga saya waktu dengar itu. Wah, ada juga orang begini ya. Dia bilang, pengusaha dulu yang terima nubuatan, yang pemusik belakangan, jangan dulu, nanti kalau selesai. Akhirnya mereka mau pulang, mereka sudahlah, kan abis itu kan sudah tidak nyanyi lagi, kita pulang aja, kita dianggap enteng kayak begini. Tapi ada temannya bilang begini, jangan, kamu yang ke Asia saja, hamba Tuhan yang di Asia saja. Yang hamba Tuhan yang di Asia sana itu, dia lagi kosong, kosong kasihan. Tidak ada yang antri untuk nubuatan. Jadi hamba Tuhan Asia itu lagi duduk-duduk, namanya siapa? Pak Amos Jayaratnam, ya kan? Yang satu Amerika banyak yang antri, di sana Pak Amos, padahal Pak Amos juga kencang nubuatannya, hebat dia, dipakai Tuhan. Ya kosong, tapi hendak mengapalah, ke sana aja kata temannya. Ya udah, mereka suami istri datang ke situ di Pak Amos. Lalu mereka bilang, Pak, bisakah kami didoakan, dinubuatkan? Pak Amos bilang, aduh saya capek sekali, kata Pak Amos. Ya kan? Pak Amos bilang, saya capek sekali. Tapi begini, saya doakan kamu. Kalau Tuhan ada ngomong, saya akan bicara. Tapi kalau Tuhan tidak ngomong, ya udah saya hanya doa saja ya. Oh ya Pak, tidak apa-apa. Akhirnya suami istri itu berdoa, saudara. Mereka berdoa di hadapan Pak Amos. Lalu Pak Amos mulai doakan mereka. Di tengah-tengah doa itu ternyata Tuhan berbicara sama mereka lewat nubuatan daripada Pak Amos itu. Bahwa nantikan Tuhan akan pakai kamu, ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan lewat hidup kamu berdua. Ya kan? Itu aja. Setelah itu selesai, udah pulang. Sampai di rumah ya pikir lagi gimana kita punya pelayanan ke depan ini. Kita tidak tahu mau kemana gitu. Tapi mereka jalani aja gitu ya. Ya singkat cerita saudara, dari nubuatan itu sampai pada hari ini saudara, mereka katakan, 2 tahun lalu itu ceritanya, mereka katakan, itu Tuhan menolong mereka selama 12 tahun. Ya. 12 tahun dari nubuatan itu sampai itu digenapi, itu 12 tahun. Ya. Waktu pandemi. Itu digenapi waktu pandemi. Waktu pandemi terjadi, Tuhan bilang sama dia, ambil pelayanan media. Dia nggak tahu bagaimana caranya, tetapi dia ambil pelayanan media. Waktu dia ambil pelayanan media saudara, Tuhan angkat dia luar biasa. Sampai hari ini, dia diberkati dengan pelayanan media yang ada. Ya. Dia banyak sekali, dia jadi YouTuber, banyak yang ikut sama dia. Kalau saudara nonton dia, saudara banyak ikut di sini. Karena kami sama-sama sering pelayanan di mana? Di Pastor Conference, melayani pendeta-pendeta. Ya, namanya saya beritahu saja, namanya Ibu Debbie Basir, ya kan? Ibu Debbie Basir. Tuhan angkat dia bilang 12 tahun kami sejak Pak Amos nubuatkan itu sampai kami diangkat Tuhan di masa pandemi itu, ya kan? Tuhan angkat dia sampai hari ini, Tuhan pakai dia begitu luar biasa. Jadi yakini janji Tuhan saudara di dalam kehidupanmu.
Bahwa Tuhan berjanji dia pasti menepatinya. Tidak mungkin Tuhan berjanji dan dia tidak menepati. Tinggal dari kita saja. Bagaimana kita menjalani prosesnya bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, kadangkala orang tidak sabar dengan janji Tuhan itu, ya kan? Tuhan, sekarang saja jadinya Tuhan. Saya mau sekarang Tuhan. Saya mau hari ini Tuhan. Saya mau minggu ini Tuhan. Janjimu dalam hidup saya. Tetapi ingat saudara, proses Tuhanlah yang paling penting dalam hidup ini, ya kan? Berproseslah bersama dengan Tuhan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan memakai kehidupanmu menjadi alatnya yang luar biasa, menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan di tempat di mana Tuhan mengutusmu. Jalani proses Tuhan. Ya, sekali lagi, jalani proses Tuhan. Jangan biarkan rasa ingin menyerah itu menguasai hidupmu. Tapi biarkan kau bersemangat di dalam menjalani proses Tuhan itu. Jadi yakini janji Tuhan. Bagaimana kita dapat menghasilkan buah kalau kita berbuah di dalam Tuhan, saudara. Orang yang berbuah di dalam Tuhan, dia akan melupakan kepahitan masa lalu. Orang yang berbuah di dalam Tuhan, dia akan meminta kehadiran Tuhan di masa yang saat ini, di masa kini. Dan orang yang berbuah di dalam Tuhan, dia akan meyakini janji Tuhan di masa yang akan datang. Bahwa Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan melindungi dan memberkati dengan limpahnya orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Biarlah kita terus berbuah-buah bagi Tuhan, menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan baik bagi kami. Tuhan yang telah memilih kami, memanggil kami. Tuhan yang telah menetapkan kami untuk kami pergi dan menghasilkan buah. Biarlah Tuhan akan menolong kami semua Tuhan Yesus. Supaya kami Tuhan dapat menghasilkan buah-buah yang baik. Buah-buah kebenaran di mana Tuhan dimuliakan di dalamnya. Kami tidak menjadi orang yang menyerah dengan kehidupan ini. Tetapi kami menjadi orang yang kuat, yang teguh. Bahkan Tuhan yang menjadi berkat bagi orang sekeliling kami Tuhan. Inilah masa-masa terakhir Tuhan, masa-masa tuaian besar. Kami mau menuai bersama dengan Tuhan. Kami mau hasilkan buah-buah kebenaran itu. Sehingga orang lain boleh melihat buah-buah rohani itu di dalam hidup kami. Dan mereka boleh percaya kepada Yesus. Mereka boleh menyembah Yesus dalam hidup mereka. Mereka boleh datang Tuhan dan memuliakan Engkau. Berkatilah kami Tuhan, berkatilah umat-Mu di tempat ini. Biar mereka tetap maju di dalam Tuhan. Di dalam semua visi misi yang Tuhan telah tetapkan di dalam pelayanan di tempat ini. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan. Dan biar mereka tetap setia kepadamu, mengasihi-Mu, hidup Tuhan, sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Kami semua saling mendukung, saling mendorong di dalam iman. Berkatilah Pak Gembala, Ibu Gembala yang tidak bersama-sama. Tuhan sertai, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan tibakan kembali di kota Makassar ini, boleh bersama-sama di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama umat Tuhan katakan, amin. Ya, sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Ya, terima kasih untuk Bapak Pendeta Benyamin Adipati untuk berkatnya, untuk firman-Nya pada pagi hari ini. Semakin diberkati Pak Pendeta untuk memberkati banyak orang di luar sana. Ya. Sekali lagi, mari berproses di dalam Tuhan. Ikuti alurnya Tuhan, ikuti maunya Tuhan, mau dibawa kemana. Yang jelas tetap di dalam Tuhan, biar Tuhan yang memimpin hidup kita. Dan percaya bahwa rancangan yang terbaiklah yang pasti Tuhan berikan kepada kita. Amin. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman dari multimedia. Saya persilahkan. Shalom. Apa kabar jemaat Tuhan? Bersama saya Indri, Saya Yusi. kami akan membawakan news GKKD Makassar. Ikutin kami terus ya.
Yang pertama, ada ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 pagi bertempat di GKKD Makassar, tepatnya di Jalan Pengayoman Kompleks Ruko Akik Hijau. Yang kedua, ada Bible Study tepatnya di hari Selasa jam 7 malam di GKKD Makassar. Jangan lupa datang. Dan pada hari Jumat ada doa terobosan pukul 7 malam bertempat di GSP GKKD Makassar. Jangan lupa datang ya. Kak. Iya, kenapa? Info komselnya gimana? Oh iya, komselnya dari area Taman Lendrea sampai Sudiang, PIC-nya ada Pak Leo. Villa Mutiara PIC-nya adalah Pak Johnson. Raja Wali, PIC-nya ada Pak Rusmin. Selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir dan beribadah di tempat ini. Mari bertumbuh bersama dan benar-benar menjadi murid Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kakak. Minggu pagi nggak ke gereja gara-gara telat bangun? Jangan ya, Dek, ya. Jangan. Ya, itu tadi pengumuman kita untuk sepekan ini dan untuk Bible Study yang tadi disampaikan. Untuk minggu ini tidak ada. Nanti kita kembali belajar minggu depan hari Selasa jam 7 malam. Ya. Tambahan lagi untuk ada undangan ibadah syukuran dari keluarga Pak Ayub atau Bapak Riel. Nah, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan atas pertambahan usia dari Pak Ayub yang ke-32 tahun dan anniversary PT GJA yang kedua tahun. Nah, dan juga dirangkaikan acara wisudanya Pak Henry. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama datang menghadiri ibadah syukuran ini pada hari Senin besok tanggal 21 Oktober jam 7 malam di perumahan Telkomas Jalan Satelit 7 nomor 28 Makassar. Ya, itu pengumuman tambahan. Ada yang baru pertama kali hadir. Minggu ini belum ada ya, kita berdoa minggu depan ada yang boleh datang hadir bersama dengan kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Masih ada tambahan lagi, pengumuman sudah tidak ada, penyampaian. Baik, kita akan memberikan persembahan kita, tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kami menikmati Engkau Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu Yesus Tuhan, bahkan kami belajar firman-Mu Tuhan, bagaimana kami harus berproses di dalam Engkau Tuhan, bagaimana kami harus menyerahkan Tuhan kehidupan kami kepada Engkau Yesus, berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang akan memimpin kami Tuhan. Tuhan yang akan berjalan di depan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa masa depan di dalam Engkau Tuhan adalah masa depan yang penuh harapan ya Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Diberkatilah setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan Tuhan. Biar itu Tuhan benar Tuhan bahwa kami memberikan persembahan yang terbaik dari setiap kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan Engkau telah memberkati kami. Bahkan Engkau sudah memberkati kami ya Yesus Tuhan. Dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam usaha kami Tuhan. Kami mau beri yang terbaik kepada Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sambil persembahan kita dijalankan, kita naikkan pujian ini. Inilah Samanelia. Inilah Samanelia, nyatakanlah firman Tuhan.
yang sudah memberikan persembahan, saya undang untuk yang telah ada, yang telah